Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngasih 3 pesan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Aish ma syi'ta, Muhammad, hiduplah sekehendak kau, fa innaka mayitun, engkau akan mati. Nabi Muhammad lagi mati, apalagi Kak Ayud, Kak Yaud. Ya, mudah-mudahan Kak Yaud panjang umur, amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. La ilaha illallah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Dua keluarga besar ahlu musibah, yaitu mamanda kami Bapak Haji Effendi Yusuf dan Bapak Suharno, atas meninggal orang yang kita doakan, yaitu adik kami Andi Bayu Saputro. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Bahkan tanda-tanda diterimanya ada, yaitu hujan yang kita anggap tidak bersahabat. Tidak ada ketentuan cuaca yang tidak bersahabat. Ini semua adalah rahmat dari Allah. Bahkan kalau mau berdoa, berdoalah ketika hujan turun. Doa Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan kucuran hujan yang turun ini bermanfaat. Salah satu manfaatnya adalah menjadi sebab terkabulnya doa. Kalaupun ada yang belum sempat datang, ma'dzur. Bahkan yang sempat datang ini manusia-manusia pilihan Allah. Ya. Walaupun hujan disempatkan oleh Allah untuk hadir, dan yang tidak sempat hadir, yakinlah niatnya untuk mendoakan adik kita Bayu Saputro sudah dicatat oleh Allah. Yang hadir dapat banyak pahala baca yasinnya, baca tahlilnya, dan dapat pula makan malamnya. Ya kan? Khusus untuk aku lebih lagi. Tolong diatur. Nah, kita bersyukur malam hari ini mendapat pelajaran yang kata mamang kami Saiful. Mang Saiful apa? Saiful Saif tadi. Apa pelajarannya? Hadis Nabi dari Abu Hurairah. Ya. Hadis Nabi dari Aisyah. Apa kata beliau? Badiru bil a'mal. Segeralah melakukan amalan. Sab'an, sebelum 7 perkara datang. Ya. Apa kata baginda Nabi? Hal tantaziruna illa, apakah kamu mau nunggu 7 perkara ini datang? Apa 7 perkara ini datang? Faqran munsia, kefakiran yang membuat dia lupa dengan apa-apa. Apa contoh orang yang fakir melupakan? Jangankan mikir makan besok, mikir makan hari ini lagi belum terpikir. Saking sulitnya hidup. Dan orang-orang yang seperti ini, mohon maaf, kalau sudah dililit dengan kefakiran, jangankan berpikir yang lain, mau mikir makan saja sulit. Nah, yang duduk di sini, apakah nak sholat nunggu dalam kondisi fakir saja ini? Padahal kalau kami tengok yang duduk di sini ini, tidak ada yang fakir sampai sebegininya. Ya, alhamdulillah, insya Allah sekedar untuk makan besok atau lusa, ketengokan di sini masih ada galau. Apalagi yang bobot-bobot berat badannya besar-besar ini, ya. Apalagi Kak Yaudi ini. Ini Kak Yaudi ini namanya bagus. Apa artinya Yaud? Yaud itu artinya orang yang kuat. Tapi tidak tahu faktanya sesuai dengan nama beda, ya. Kalau Mang Taslim ini artinya wongnya legowo, taslim. Tapi tidak tahu pula faktanya apa. Yang penting aku ngolok dulu, siapa tahu ngirim semen ke Risalah.
Nah, balik ke perkara tadi. Pertama, apa nak nunggu fakir kita seperti ini? Mudah-mudahan di sini tidak ada sampai seperti itu, sudah kembali kepada Allah melaksanakan sholat. Amin. Yang kedua, ya, apa kata baginda Nabi? Apa mau nunggu ghinan mudghiyah? Nak nunggu kaya yang sampai kaget dengan kekayaan kita jadi seperti Fir'aun. Di mana kaya ini membuat kita terdorong untuk melawan Allah, untuk menentang Allah. Sehebat-hebat Fir'aun, ketika tidak mau taat dengan Allah, dia termurkakan dengan kekayaan dan jabatannya sendiri. Begitu juga dengan Qarun. Atau yang berikutnya, au maradun mufsida, atau nak nunggu sakit yang membuat kita tidak berdaya baru nak sholat. Ini kadang-kadang nak nunggu sakit nian baru nak nyebut ya Allah. Jangankan nak sholat, nak nyebut nama ya Allah, itu nak nunggu sakit. Kadang-kadang nak nyebut astagfirullahalazim, itu nak nunggu sakit dulu. Kadang-kadang muhasabah tu nak nunggu sakit dulu. Ya Allah, apa dosa aku? Awak banyak nanyo mulu. Yang model main ini kalau lagi sakit nanyo apa dosa aku, jawab kamu nanya. Ya. Nih, au maradan mufsida, atau yang berikutnya, au haraman mufannida, atau nak nunggu tua yang sudah tidak ada daya. Nah, ya, rukuk besusah, berdiri besusah. Apa nak nunggu seperti ini baru kita nak melaksanakan perintah Allah? Kalau nak nunggu, cobalah. Fahmi pernah posisi seperti Andi Bayu Saputra ini. Ketika Fahmi terkena gagal ginjal, jangankan mau berduduk, jangankan mau berdiri, mau ngangkat tubuh saja tidak sanggup. Ya, saat itu kita baru terpikir, ya Allah, LC, MAG, dak katik guno. Apalagi wong sakit, wong tua, itu paling mudah tersinggung. Nah, kita terkapar di kamar, dulur-dulur ngomong, yuk kita ke rumah makan, yuk makan. Celetuklah tadi bini kita ngomong, cak mana laki aku? Dia malah tinggal begek merepotkan. Tuh ya Allah bu, di hati ini. Kita bungkus ke baik. Dak cayo, cobalah. Kira-kira Kak Mahmudan nak nyobonya dah. Mudah-mudahan yang di sini sehat galau. Amin. Tapi kalau lagi gagah masih muda nih, wah cak kiwan nian, melawan nian. Kalau lagi masih muda tuh, agak malah tua, tunggulah. Sifat mudah tersinggung itu akan mulai datang. Ya, makanya bapak-bapak ibu mau ngasih ngingetkan be. Ini ceramah ayah saya Kiai Haji Saiful Hadi Maafi Bea. Mi, kalau kau nengok ayah ibu makin tua kaget, jangan heran kalau mereka mudah tersinggung. Memang itulah sifat orang semakin tua. Maka jangan heran wong tua duduk depan rumah, kita dak salaman be merajuk dia. Tenang, tanya dengan Cik Ica tenang. Iya, emang dia lagi mudah tersinggung itu. Lewat anak dak ngucap salam be. Jangan heran, makanya kita memang harus jago. Apalagi subhanallah. Maka Fahmi ngajak kita ini, coba apa ibadah kita nak nunggu haraman mufannida, atau yang berikutnya, yang kelima, au mautan mujahiza, atau nak nunggu mati tiba-tiba. Ini adik kita ini umur 29 meninggal dunia secara tiba-tiba. Walaupun kata dokter ada gumpalan darah, kita tidak tahu sebab matinya adalah malaikat Israel, perintah dari Allah. Kalau ada dokter mengatakan, Pak, dia ini matinya jantung karena gagal apa? Jantung. Semua wong mati gara-gara gagal jantung. Kenapa? Kapanlah mati jantungnya pasti berhenti. Ada yang ada tak orang mati jantungnya masih berdegup? Dah hati. Semua orang yang mati itu pasti gagal jantung. Ya, adapun yang katanya dia tumburan sakit, ya itu sekedar asbab, sekedar sebab. Tapi
Mohon maaf ya Mang Pendi, Fahmi, kenapa tidak terlalu sedih? Karena senang dengar meninggalnya ini baru habis umroh ya. Masih dicatat oleh Allah 100.000 kali lipat solat yang dia lakukan di Mekah. Masih dicatat oleh Allah 1000 kali dia solat di Madinah. Masih dicatat oleh Allah pahala tawafnya. Mudah-mudahan itu menyelamatkan dia. Amin. Dan yang namanya masalah mati ini tidak bisa direncanakan ya. Walaupun kami tahu istri beliau sedih. Kenapa? Habis umroh ni punya rencana, kak, gek kita cak ini, gek kita cak ini. Memang sedih ni ya. Banyak ni rencana yang nak dibuat. Tapi itulah manusia, sehebat apapun rencana, Allah yang punya keputusan. Ada istilah ulama berkata, ana urid, anta turid, nahnu nurid, wallahu yaf'alu ma yurid. Aku kepengen, Allah, kamu kepengen, kita kepengen, tapi Allah melakukan apa yang dia pengen. Kalau Allah sudah kepengen, tak bisa nolak. Nak sakit apa baik, tak bisa. Nangislah mengeluarkan air mata sebanyak 2 tep mon. Kalau kata Allah mati-mati ya. Ya, jangankan Wak Pendi, jangankan Wak Suharno, Nabi pun nangis ketika ditinggal anaknya bernama Ibrahim. Nangis, dan itu adalah wajar nangis ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang hadir di sini, bersedihlah, menangislah. Dan wajar, anak ninggal orang tua nangis, suami ninggal istri nangis, orang tua ninggal anak nangis, istri ninggal suami. Nah, ngapa ibu yang nyawa? ya, ya, aku agak ragu kalau bapak ni nangis. ya. Apa yang nyawa paling besar ibu-ibu? Ya. Dia bilang Taslim jangan tawa-tawa. Nanti kata ibu-ibu, ini biasa. Yang namanya kehidupan inilah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngasih 3 pesan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Aish ma syi'ta, Muhammad, hiduplah sekehendak kau, fa innaka mayitun, engkau akan mati. Nabi Muhammad lagi mati, apalagi Kak Ayud, Kak Yaud. Ya, mudah-mudahan Kak Yaud panjang umur, amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Ya. Aku nak modal dia betul sudah. Ya, lo kak dicoretnya proposal Arisa lagi. Oh ya ada. Oh ya. Minta maaf yuk. Nggak berani kali ibu-ibu. Nih, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Masyita terserah. Ayo. Terserahlah hidup di dunianya. Ayo. Nak hidup dengan sombong, nak dengan gagah, nak dengan ujub, nak menghina wong, caci maki lah wong, itu terserah. Ayo. Nanti kita bakal mati. Saat mati itu mohon maaf, tidak kata level kecuali almarhum. Itulah level yang pasti. Kendaraannya bukan Pajero, bukan Alphard, Ringgo. Tergantung yang ngangkat. Dia nak nolak, nyampah. Tetangga, mentetangga galak ngurus kita. Payo ida, rejo jalan dewek gitu. Ini kadang-kadang sombong nian, kau lagi gagah tuh, hebat tuh gagah, lupa kalau bakal mati. Makanya benar kata mamanda kami tadi, Saiful Sep, ini jadi nasihat buat kita. Berhentilah muter kumis nih, berhentilah naruh tangan di pinggang ini, berhentilah nepuk dado, berhentilah bercermin hanya melihat kehebatan kita, bercerminlah bagaimana kalau kita berkain kafan. Walaupun Fahmi pakai imamah, pakai jubah, di sisi Allah belum tentu mulia atau tidak. Tidak tahu. Nasihat yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa'mal masyita fa innaka mayit fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sekehendakmu,
amalanmu akan galo-galonya dicatat oleh Allah. Itu ayat yang dibaca tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami yang hidupkan, kami yang matikan, kata Allah. Ulang-ulang kata-kata itu. Lalu perlu pasang di merek di pintu kamar kita. Inna nahnu nuhyil mauta. Aku yang hidupkan, aku yang matikan. Tapi jangan lupa, sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa yang kau buat, apa yang kau jadikan sejarah hidup ini, itu semua dicatat oleh Allah, termasuk tanda tangan Pak Taslim. Ya, dicatat galo oleh Allah, jangan idah itu. Ya, semuanya dicatat. Fahmi ngomong nih dicatat. Kita tadi waktu baca Yasin dicatat oleh Allah. Yang jalan dari rumah ke sini dicatat oleh Allah. Orang yang bertakziah ini pahalanya akan mendapatkan pakaian mulia di sisi Allah. Amin. Semuanya dapat pakaian yang mulia. Dicatat galo oleh Allah. Wong Yasinan dia nengok HP, dicatat oleh Allah. Aku tak nyinggung. Yang tersinggung berejo lah. Kecuali kalau muka HP untuk aku ceramah ini tak apa-apa, viralkan. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Wakman masih terserah, buatlah ibu-ibu. Katakanlah, ucapkanlah dari lidahmu apa saja, dicatat oleh Allah. Makanya Fahmi ngajak ini mamang wak bibi yang ada di sini, ayo lidah ini sampaikan yang baik-baik, badan ini gerakkan yang baik-baik. Terkhusus yang sudah 40, 50 ke pucuk, kalau pacak dah usah lagi lah mau mere itu sudah. Ya. Ini kadang-kadang ya, masih. Ya. Kalau galak ada agam ya sudah. Ngingetkan baik. Benar tak Pak? Kalaupun sekarang 40 ke pucuk, lagu-lagu tu mulailah dipilih. Cari yang lagu itu menyejukkan telinga, menyejukkan kalbu, menjadi catatan baik. Astaghfirullah, lagu itu. La ilaha illallah, lagu itu. Ibu-ibu, ya kalau macamnya tahlil la ilaha illallah, itu bisa dipakai kapan baik. Lagi senang, dia senang. Lagi sedih, dia sedih. Lagi marah pun ngomong begitu. Nyelitlah dengan laki macam la ilaha illallah, kau ni la ilaha illallah, berpahala. Nah, tak cahaya. Pasti istrinya, pasti suaminya nyawap juga. Astagfirullah, punyalah bini cak kau ni. Astagfirullah. Ya. Nah, itu kalau dia berpantun dan bersaut. Tapi kalau sudah ngato-ngatoi, kau ni samunan ya cak bapak kau. Nah, inilah nanti yang bisa berantem. Bini lakinya pasti nyawab juga. Kau ni juga sama, jauh beda dari emak kau ni. Sama baik. Tapi yang cair ini bukan yang duduk di sini, bukan ini. Kalau yang di sini insya Allah tak jauh beda. Ya. Baru yang terakhir, apa pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Wa ahbib man syi'ta, cintailah siapa baik. Fa innaka mufariquhu, semua yang kau cintai pasti akan berpisah. Cintailah siapa baik. Cintai rumahmu, cintailah hartamu, cintailah jabatanmu, cintailah suamimu, cintailah siapapun, pasti berpisah. Dan tak kata aku menengok di dunia ini wong yang walaupun cintanya besar mau ikut dalam kubur. Mang Pendi berhentilah dengar omongan BMI. Aku cinta dengan engkau sehidup semati. Mang Pendi mati. Lajulah kak. Aku cuma ngantar sampai sini baik. Berejolah dewe. Kalau rindu ku kirim Fatihah. Kalau idak mahab baik. Ya. Dak kate sebesar apapun cinta. Guyon BBMI kayak lagi dak jadi ngeju amplop. Jangan dikurangi lagi BMI. Ya. Cintailah siapapun. Pasti kita akan berpisah pada saatnya. Nak umur 29, nak umur 30, nak umur 40, nak umur kapanpun. Menjelang penutup ceramahku nih, ya. Ada cerita di zaman Nabi Nuh alaihi salam.
seorang ibu punya anak meninggal, nangis. Hai anakku, kau ninggalkan aku, belum lama kau hidup denganku, kau sudah ninggalkan aku. Datang Nabi Nuh. Siapa yang meninggal? Anakku, wahai Nabi Nuh. Berapa umurnya? 300 tahun. Umurnya 300 tahun. Nabi Nuh langsung tahu. Oh ibu, lalamu 300 tahun. Iya, tapi aku masih sedih. Yang namanya mati pasti bakal datang kapan baik. Lah 300 tahun. Kira-kira wah anak berapa tahun kira-kira? Ya. Mumpung banyak 100, 200, 300. Nih, apa kata Nabi Nuh? Kaget di akhir zaman ada umat yang umurnya cuma 60 tahun. Selama-lamanya 60, 70, mak ini yang 80, 90 lah mulai jarang. Terus ibu ini nanya, aku nangis ini 300 tahun, aku anggap ibadahnya belum cukup. Itu yang 60 cak mana? Mereka maksiat dah. Oh, umat akhir zaman walaupun 60 umurnya maksiatnya Masya Allah. Ini kata Nabi Nuh, aku tak ngato. Yang ngomong nih Nabi Nuh. Cinta dunia dah itu umat yang umur 60 tuh. Wah, bukan main. Ustadznya lagi nunggu amplop. Ya, bukan main. Cinta dengan dunianya bukan main. Masya Allah. Sebut kira-kira 300 tahun lagi disedihkan. Kasiro nak berapa tahun? Mumpung banyak. Ya, kita 70 subhanallah. Penyakit lah, komplikasi. Macam-macam sakit lah badan, terutama ibu-ibu. Badan lah sakit, hati lah sakit pula. Ya. Karena lagu yang dulu cuma kamu tuh tidak berlaku lagi main. Lah ganti lagunya. Nah, sambil masak tuh pilu lah berubah lagi. Asa hatiku lah mau kawin dengan kau ditabok selalu. Lagi zaman sekarang lagi musim suami menyakiti istrinya. Lah dicekek, dibanting, dilempar bola biliar pula. Ya. Nah, ini yang lagi viral segala macam. Baiklah. Wahai Wak Pendi, Mang Pendi, Pak Soeharno dan juga bibiku BMI beserta adikku istrinya, mau tak mau ini adalah takdir Allah. Agam dak agam, ini kendakku kata Allah. Agam dak agam, inilah batas akhir hidupku. Agam dak agam, inilah semua yang hadir di sini tak bisa nolak apa-apa. Ya, oleh karena itu semua yang duduk di sini kapan ditanya kapan nak mati pasti ada yang tak jawab. Ya, tapi siap-siaplah untuk kematian itu karena kematian datang menjemput kita, tidak nunggu kita siap. Ya, siap-siaplah ketika itu datang. Sekali lagi, mati datang tidak menjemput kita, nunggu kita siap. Dan Israel tidak menjadi malaikat oloan, tidak ada nanya, mana mati nih? Ini BMI mana? Tidak bertanya, datang langsung cabut. Kenapa? Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis doa buat adik kita Andi Bayu Saputra, majelis nasihat buat kita yang duduk di sini. Yang nasihati Nabi cuma melalui mulut Fahmi, yang kadang-kadang amalan Fahmi tidak sesuai dengan apa yang dinasihati oleh Nabi. Berbicara masalah lupa dunia, bukan ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah Fahmi sendiri. Berbicara tentang lupa mati, itulah Fahmi sendiri. Cuma itu nasihat buat Fahmi, mudah-mudahan bisa juga manfaat buat yang lain. Fahmi mohon maaf kalau ada yang tersinggung dari kata-kata saya, mohon maaf ya, karena maksud hati hanya untuk menasihat diri sendiri, menjadi pelajaran buat kami sendiri ya. Mari kita berdoa kepada Allah sebagaimana permintaan dari keluarga besar, khusus untuk Andi Bayu Saputra, dan sebutkan dalam hati nama wong tuanya masing-masing. Sebutkan nama orang-orang yang sudah mendahului kita. Ala hadhihi niyah wa ma nawaina wa ma nawa sahibul haja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim.
Engkaulah yang memberikan kebahagiaan, Engkau pula yang menentukan kapan kebahagiaan itu Engkau tarik ya Allah. Andi Bayu Saputra, anak kami, menantu kami, adik kami, keponakan kami ya Allah, Engkau cabut kehidupannya dari kehidupan kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, apa yang Engkau cabut ini meninggalkan kesedihan, dan kesedihan ini menjadi pahala buat kami ya Allah. Tapi terkhusus buat Andi Bayu Saputra ya Allah, orang yang sudah dibersihkan dengan umrohnya ya Allah, itu adalah bukti kasih sayangmu supaya Andi Bayu Saputra tidak terkotori lagi dengan lumuran-lumuran dosa yang akan menimpanya ya Allah. Ya Allah, Andi Bayu kami yakini ya Allah, atas ibadahnya yang dia lakukan sebelum meninggal ya Rahman ya Karim, itu adalah tanda husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, umrohnya diterima, taubatnya diterima, solatnya diterima, sedekahnya diterima. Semua yang kebaik, semua kebaikan yang dia lakukan ya Allah terima. Kurangnya kami minta kepadamu ya Allah, mudah-mudahan Engkaulah yang menutupinya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Karim, kuatkan kami, terutama istrinya ya Allah, anak-anaknya ya Allah, untuk menerima ketentuanmu ini ya Allah. Dia adalah manusia hamba-Mu ya Allah yang punya kelemahan, yang terkadang belum menerima apa yang menjadi ketentuan-Mu ya Allah. Maka ampuni sikap itu dan berikan kekuatan ya Allah. Tanamkan kepada keluarga besar, terutama istrinya ya Allah, kata-kata la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami mohon apa yang Kau ambil, Engkau ganti dengan sesuatu hal yang lebih baik ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, kami yang hadir di sini, yang ikut mendoakan, mudah-mudahan doa kami juga dikabul ya Allah, untuk Andi Bayu Saputra dan sekeluarga, dan juga untuk kami ya Allah, untuk orang tua kami. Mudah-mudahan orang yang kami doakan kuburnya menjadi taman-taman surga ya Allah, kuburnya menjadi tempat yang mulia ya Allah, kuburnya Engkau lapangkan ya Allah, Engkau datangkan sinar cahayamu ya Allah. Begitu juga untuk seluruh orang-orang yang sudah meninggal mendahului kami dari kaum muslimin, dari kaum yang berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan kami yang mendoakan pada saatnya menyusul, insyaallah dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf terkhusus berkakanda kami Kak Yaud dan juga Mang Taslim atas ucapan kami yang kurang berkenan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.